Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini mau belajar tentang apa, Mbak atau Mas? Bentar. Putri Bunga. Putri Bunga, hari ini mau belajar apa, Mbak Putri Bunga? Ya, Aris itunya udah tak taruh sana ya. Oke, matur nuwun. Halo Putri Bunga. Ya, Putri ganti pertanyaan ke siapa nih? Ke Silviana. Silviana, hari ini kita mau belajar apa, Mbak Silviana? Ibu mau belajar analisis SWOT. Oke, SWOT. SWOT kepanjangannya apa emang? SWOT ke Apa, Mbak Silviana? Ibu SWOT singkatan yang pertama ada strength, weakness, opportunity, dan threat, Bu, yang digunakan untuk Ibu. Ya, sip, Mbak Silviana ya, sudah menyebutkan kepanjangan SWOT. Itu kan bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya apa, Ririn? Untuk strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity Opportunity apa? Oke, saya ganti ke Diah Tri Anggreni. Opportunity apa? Peluang Ibu. Peluang. Threat? Threat itu ancaman. Oke, sip. Ya, Syukban, kamu ikut mata kuliah Menkep, kamu sama siapa ya? Saya dengan Nindita, Ibu. Iya, Nindita ada nggak? Ada, Bu. Mana Nindita? Oh, oke. Nindita. Sama satu lagi, Bu, ada Anavisa, Bu. Anavisa, ada nggak Anavisa? Lagi tanyain, Bu, katanya mau login ke Zoom, Bu. Oh, oke. Oke, Nandita, coba SWOT tadi kepanjangannya apa, bahasa Indonesianya apa?
Dicatat ya, Nandita. Saya Tadi, ya. Oh, nggih, udah mudeng atau belum? nggih, Bu. Atau belum? Kalau belum, saya tunjuk ke siswa lain, kamu mencatat. Belum mudeng Nggih, ya? Bu, tak artikan dulu ya, Bu. Oh iya, oke. Wahyu Adi, coba yuk. SWOT. Ya, untuk S-nya sendiri itu strength yang berarti kekuatan, lalu W itu weakness, artinya kelemahan, lalu opportunity itu Sinyal hilang ya, Wahyu ya? Sinyalnya itu. Ya, oke. Lala, cobalah. SWOT lah. SWOT, strength, weakness, opportunity. Terus lalu untuk T-nya Indonesianya, apa? T-nya apa tadi, La? terus Bukan trust kepercayaan. Treat. treat, Ya. dia Bu treat. S-nya strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, treat, ancaman. Oke. Nandita, boleh diulangi? Ya, untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan, kemudian W-nya itu weakness, O-nya opportunities atau peluang, kemudian treat-nya ancaman. Oke. Yang presentasi, ini kan tugas individu ya. Berlina ada, Berlina? Ada nggak, Avita? Tolong dicekkan. Ada Bu. Berlina. Ada ya? Halo, Berlina? Mana Mbak Berlina? Nggak ada yang jawab, Berlina? Ada apa nggak, Avita? Di daftar Zoom sih nggak ada. Belum bergabung, Bu. Oke. Avita, Putri ingatkan nanti di akhir di presensi ya. Terus Putri Bunga, halo Putri. Putri Bunga dari tadi bergabung tapi belum dijawab Putri. Kalau nggak dijawab Putri remove ya. Halo Putri. Halo Putri. Nggak ada, Putri remove ya. Kan nggak asal ini ya. Putri remove ya Putri ya. Oke. Mas Syubian sudah ini mengerjakan? Sudah, Ibu. Sudah ya. Terus ada Alfiani nggak di sini? Alfiani belum ada ya. Rica ada Rica? Rica nggak ada. Sayogi ada Sayogi? Nggak ada. Suripno? Nggak ada. Syuban, share screen ya. Terkait tugasnya, Putri jadikan host. Baik, Ibu. Ya, sudah. Ini teman-teman sudah mengumpulkan tugas di Skalsa kan ya? Sudah, Sudah, Bu. ya? Oke, oke. Bu. Sudah, Bu. Udah kelihatan belum ya, teman? Sudah, sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siban Afif dari semester lanjut untuk mempresentasikan Semester 9, bilang semester aja 9, semester Ibu. 9 gitu, nggak apa-apa. Ya, men Iya, ora Ibu. ditiru nang adik kelas. Iya. Untuk terkait dari pengelompokan analisis SWOT. Nah, dari SWOT sendiri yang sudah dipaparkan di awal sama teman-teman tadi, yaitu ada strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, Mas, boleh nggak kita lihat soalnya? Kalau jangan langsung jawabannya dulu. Oke. Nah, di sini ada beberapa faktor analisis yang udah dijadikan soal terutama di RPP, berjumlah ada 39. Lah, biar kita mudeng semua, kita langsung aja ya Mas Subian. Misalnya nih, nomor 1, terdapat, Mas Subian bacakan kan, terdapat tenaga perawat S1 keperawatan, nurse D3 keperawatan. Itu termasuk apa? Strength gitu. Jadi langsung loh. Mudah nggak? Langsung paham, Ibu. Tadi saya paparkan semuanya dan pengelompokannya, Ibu. Iya, kita bareng-bareng, jadi tahu bareng-bareng kan? Gitu. Iya. Baik, sebelumnya untuk memudahkan juga agar percepat biar kita mengelompokkannya, ada 2 kelompok besar, diantaranya adalah strength dan weakness yang termasuk dari faktor internal, dan opportunity dan threat itu berasal dari faktor eksternal atau faktor dari luar. Biar nanti kita langsung bisa mengelompokkannya, teman-teman. Nah, dari yang soal yang pertama, terdapat tenaga keperawatan S1 keperawatan plus nurse D3 keperawatan. Nah, ini termasuk kekuatan, dan karena ini berasal dari dalam rumah sakit, ini termasuk dalam strength. Oke, sip, lanjut. Terdapat tenaga non keperawatan, ini juga termasuk kekuatan karena selain dari tenaga keperawatan, kita juga memerlukan beberapa tenaga non perawat. Nah, karena ini berasal dari dalam rumah sakit, ini termasuk dalam juga strength. Nah, RSUD Tugurejo Semarang merupakan rumah sakit tipe B pendidik. Nah, karena penilaian ini dari dalam rumah sakit, termasuk juga dalam strength. Nah, untuk RSUD Tugurejo didukung oleh pemerintah provinsi. Nah, karena pemerintah provinsi berasal dari luar rumah sakit, ini termasuk dalam opportunity atau peluang. Nah, pelaksanaan komunikasi terapeutik sudah diterapkan. Ini termasuk dalam strength karena ini berasal juga dari dalam rumah sakit. Tersedianya ruang HND. Ini juga termasuk strength. Fasilitas alat yang ada di ruangan sudah memadai. Ini juga termasuk strength. Sudah tersedianya SOP tindakan keperawatan. Ini juga termasuk strength. Sudah tersedianya protap cuci tangan di ruang kenanga. Ini juga termasuknya strength. RSUD Tugurejo Semarang merupakan rumah sakit rujukan daerah. Nah, karena ini termasuk dari beberapa rumah sakit, mungkin ini menurut saya ini termasuk opportunity. Gimana, Ibu? Merupakan rumah sakit rujukan daerah. Ini RSUD-nya merupakan rumah sakit rujukan daerah, tetap dari dalam rumah sakit. Jadi termasuknya tetap strength. Strength ya. RSUD Tugurejo Semarang memiliki letak yang strategis, yang juga termasuk strength. Kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Tugurejo Semarang. Ini berasal dari masyarakat, berarti termasuk opportunity. Sip. Lulus akreditasi KARS, masuknya strength. Sip. Belum memiliki ruang mahasiswa, ini termasuk dalam weakness atau kelemahan. Oke, betul. Jumlah tenaga perawat belum sebanding dengan jumlah pasien, ini termasuk juga weakness. Kurang kedisiplinan atau kepatuhan perawat dalam melakukan 5 moment cuci tangan, ini termasuk juga weakness. Ruang tidak memiliki sumber dana untuk mengembangkan pelayanan keperawatan sendiri, termasuk weakness. Di ruang kenanga masih belum menerapkan 1 set ganti balut untuk 1 pasien, ini juga termasuknya weakness. Belum memperbarui struktur organisasi dan pemasangan label nama pasien di loker pasien belum optimal. Ini juga termasuknya weakness. Ada beberapa alat yang sudah rusak, weakness juga. SHK belum sesuai dengan 10 penyakit besar.
termasuk weakness. Pelaksanaan tindakan keperawatan yang sepenuhnya sesuai SOP. Yang belum sesuai maksudnya. Termasuk weakness. Pengkajian risiko pasien jatuh, pemasangan stiker label risiko jatuh belum optimal, termasuk juga weakness. Minimnya fasilitas yang dimiliki rumah sakit dibandingkan rumah sakit lain, masuk weakness. Ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan keperawatan. Ini strength karena masih dari dalam rumah sakit. Ada kesempatan bagi perawat untuk melanjutkan pendidikan. Ini juga termasuknya strength. Adanya anggaran dari BLU, Badan Layanan Umum, termasuknya opportunity, karena berasal dari misi, Bu. Adanya anggaran. Anggaran. Anggarannya tapi kan dari BLU kan, berarti opportunity, benar. Adanya program pemerintah BPJS opportunity. Adanya rencana mahasiswa praktik manajemen mengadakan perbaikan dalam sterilisasi obat, opportunity karena berasal dari mahasiswa praktik. Kualitas fasilitas dan alat masih layak dipakai, strength. Pelaksanaan komunitas terapeutik di ruang kenanga sudah sesuai SOP, strength. RSUD Tugurejo Semarang menerima berbagai macam jaminan kesehatan sesuai asuransi kesehatan, strength. Adanya kesalahan yang terjadi karena komunikasi dalam dokumen asuhan keperawatan, weakness. Pendanaan pusat mengakibatkan ruangan tidak mampu melakukan pengembangan secara operasional, weakness. Semakin weakness tinggi atau treat? Pendanaan dari pusat. Treat, Ibu. Treat ya. Iya. Semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Ini termasuk dalam karena faktornya dari luar. Apa ini? Antara opportunity sama treat. Oke, kalau pengennya maju, kita anggap itu sebagai kesempatan, peluang. Mudah nggak? Oh, mereka tuntutannya pengen bagus, oh berarti saya harus lebih bagus juga gitu. Kalau orang pengen maju, tapi kalau orangnya tipenya nggak pengen maju, ya menganggap itu sebagai ancaman. Ya, mudah ya? Nah, kita anggap ini sebagai peluang ya. Opportunity. Pembagian tugas dalam tim sudah jelas, namun pelaksanaannya belum optimal dikarenakan ruangan tenaga perawat, kurangnya tenaga perawat di ruang kenanga. Ini termasuk dalam weakness. Itu beberapa alat yang rusak belum, Mas? Oh iya. Beberapa alat yang rusak dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, termasuk dalam weakness. Menurunnya tingkat kepercayaan pasien terhadap keamanan pelayanan yang diberikan, karena berasal dari luar, masuk treat. Persaingan antar RS yang semakin kuat. Ini termasuk treat. Treat atau peluang? Treat ya? Opportunity. Treat ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Udah dikelompokkan. Udah ya, lanjut ke bawah. Ya, langsung penilaian bobot sama rating. Kita diterangkan, Mas, apa itu bobot, apa itu rating. Baik, di sini untuk bobotnya sendiri dengan jumlah total 1. Nah, dari bobot sendiri menentukan kualitas atau pentingnya dalam penentuan dari kualitas rumah itu sendiri. Sebagai contoh ya, poin pertama, terdapat tenaga keperawatan S1 keperawatan dan plus nurse serta adanya D3 keperawatan. Karena tenaga keperawatan ini cukup penting dengan standar S1 dan D3, maka saya beri poin 0,1 dengan rating 4 atau cukup penting, di mana ratingnya ada 1 sampai 4. Nah, untuk skornya sendiri merupakan bobot yang dikalikan dengan rating sehingga jumlahnya adalah 0,4. Ya, nah, terdapat ya, tadi ada bobot sama rating ya. Bobot itu angkanya dari 0, berapa? 0, paling rendah di sini 0,03, Ibu.
Oke, 0,03 sampai dengan 1 ya. 1. Di jumlah ke bawah maksimal harus 1 ya. 1. Oke, rating angka tertinggi 4 ya. 4321 ya. Oke, skor itu adalah bobot kali rating ya, teman-teman. Terus sebenarnya untuk pemberian bobot ini itu harusnya angkanya tidak boleh ada yang sama. Jadi misal tuh ada angka 0,05, bawahnya 0,05 lagi, itu harusnya nggak boleh. Jadi harusnya angka yang berbeda. Tapi mumet kan, iya kan? Sehingga ya oke, karena lagi belajar nggak apa-apa. Karena yang namanya menentukan bobot itu memang harus berbeda. Ya nggak sih? Nggak boleh sama. Kalau sama ya bingung kita bobotnya. Iya nggak sih? Ya kayak kita mau milih sesuatu, kamu lebih suka misalnya mie ayam apa ramen, saya suka dua-duanya misalnya. Nggak boleh, harus pilih salah satu, mana yang lebih kamu suka. Oh, saya lebih suka mie ayam misalnya. Sama seperti ini. Jadi harusnya nggak boleh angka yang sama. Cuma kan susah, itu susah banget ya. Sehingga oke lah, karena masih belajar, angka yang masih sama nggak apa-apa. Terus kalau rating angkanya sama, boleh sama ya. Maksudnya angka 4 di beberapa item boleh. Terus kita lihat ke bawah, berarti strength itu skor akhirnya 2,53 ya? Iya, Bu. Ya, oke. Sekarang yang weakness. Baik, untuk weakness sendiri mungkin masih sama seperti yang tadi, Bu. Ada beberapa yang sama. 0,5 dan 0,1 ada beberapa poin. Dengan jumlah total yaitu 3,26. Berarti lebih gede weakness ya? Iya, Bu. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Yuk. Terus lanjut. Sehingga X ya? poinnya adalah X-nya itu minus 0,73. Ya, caranya tadi S dikurangi W. S-nya kan tadi 2, berapa, W-nya 3,26, sehingga hasilnya min ya. Min 0,73. Oke, lanjut. Nah, untuk opportunity atau peluang sendiri ada 7 faktor analisis dengan jumlah total 1,74. Dan untuk yang threat atau ancamannya sendiri ada 3 poin analisis dan jumlahnya lebih besar lagi 2,6. Sehingga untuk Y-nya sendiri itu opportunity dikurangi oleh threat menjadi minus 0,86. Nah, untuk diagram Cartesius atau penentuan posisinya sendiri seperti yang digambar ya teman-teman. Sehingga kesimpulannya situasi adalah turn around atau negatif-negatif, di mana titik X sendiri di minus 0,73 dan Y sendiri ada di minus 0,86. Oke. Mas Syuban, ada nggak yang tadi dari kita ngobrol, oh ini termasuk S, ini termasuk W, termasuk O sama T, ada nggak yang berbeda? Ada, Ibu. Yang ada ya, otomatis nanti mempengaruhi juga kan ya, Mas? Ibu. Ya, berarti itu nanti diperbaiki ya teman-teman, termasuk punya teman-teman yang lain juga sesuai yang tadi harusnya sih kalian nyatet ya, ini termasuk S apa W apa O apa T. Takutnya salah, otomatis akan mempengaruhi, karena ini ada matematikanya, otomatis mempengaruhi ke hasil akhir. Gitu. Itu berarti nanti diperbaiki ya. Terus ini Mas, saya coba tolong dicontohkan yang weakness. Kita menuju weakness. Ya, kalau jadi ketika Bu, kenapa sih analisis SWOT? Kenapa sih harus dianalisis? Ketika kita membuat analisis, karena kita sudah punya plan, kita sudah punya strategi. Ya, salah satu cara untuk menyusun strategi adalah dengan kita tahu dulu kelebihan dan kelemahan dari diri kita, terus ada peluang apa di luar, gitu ya. Saya benar sepakat dengan Mas Suban bahwa kelebihan dan kekurangan itu berasal dari dalam diri rumah sakit, diri kita sendiri misalnya. Tapi peluang sama ancaman itu dari luar. Konsepnya seperti itu. Nah, kemarin kelompok kelas B itu ketika dia membuat weakness, ratingnya itu dikalikan yang rendah semua loh, Mas. Kalau nggak kali 2, ya kali 1. Mudah nggak? Jadi dia kayak sudah mengkonsep bahwa biar nanti hasil weakness-nya tuh sedikit. Dong nggak maksud Putri? Mudah ya? Sehingga otomatis ya hasilnya pasti akan positif karena strength-nya dia besar, weakness-nya dia
karena kalinya 2/1 kan hasilnya sedikit tuh, iya nggak sih? Kalau dikali sedikit, kalau dijumlah akhirnya sedikit, sehingga strength dikurangi weakness hasilnya positif. Jadi kayak sudah karena dia udah tahu ilmunya, jadi dia udah direncanakan bahwa nanti posisi strategi rumah sakit akan di positif lah. Berarti kan subjektif ya. Jadi untuk menyusun SWOT ini subjektif, sehingga untuk mengurangi kesubjektifan itu aslinya itu adalah rumah sakit, dia akan mengisi kolom bobot, mudah nggak? Orang dari luar rumah sakit dia akan mengisi rating, mudah nggak? Karena biar tidak subjektif, bobot yang isi adalah rumah sakit, rating dari luar rumah sakit. Karena kalau tadi dia ngisi sendiri semua akan dibuat posisi bagus loh, malah nggak ada untungnya buat perusahaan, malah jadi strateginya asal-asalan kan, karena dia ngomongnya yang bagus, karena bisa aja kan dia ngasih angka di sini 2-1-1-1, 2-1-1 gitu. Jadi makanya rating itu diberikan ke orang lain yang ada di luar rumah sakit. Mudah ya? Terus coba kita ke diagram Kartesius. Oke, di diagram Kartesius ini termasuk di turn around ya. Kalau orang usaha itu turn around ini dia putar balik. Awalnya mau jualan bakso, kalau dia menganalisis sendiri, oh aku ada di sini, dia berarti nggak jadi jualan bakso. Dia akan jualan yang lainnya. Gitu. Gitu ya, penjelasan terkait dengan kuadran ada di PPT Putri ya, teman-teman. Ya, oke. Mungkin dari sini dulu ada pertanyaan? Ada nggak? Untuk pembahasan strateginya belum dijabarkan ya, Bu? Di videonya Putri, masa? Oh, enggak, maksudnya di ini Mas Syukban. Oh, iya, oke. Jadi kalau di strategi yang seperti ini, bisa aja Mas, nggak yang turun around, berarti rumah sakitnya tutup, ganti usaha yang lain, enggak kayak gitu ya. Tapi di negatif itu kan berarti yang dilakukan adalah apa? Memodifikasi beberapa komponen terutama yang memiliki rating cukup tinggi. Selain itu, kan berarti dia itu posisinya terancam ya, iya nggak? Yeah. Jadi ini weakness-nya banyak, ya nggak sih? Terus ancamannya juga tinggi, ya nggak? Ya nggak? Berarti yang harus dilakukan adalah apa? Mengubah kelemahan tadi jadi ditingkatkan. Mudah nggak? Jadi kelemahannya tadi kan banyak banget ya. Coba kita lihat kalimat weakness. Ada berapa? Kalimat 15. weakness. Nah, berarti strateginya rumah sakit yang pertama misalnya belum memiliki ruang mahasiswa. Berarti strategi yang pertama adalah mengadakan ruang pertemuan untuk mahasiswa, gitu loh. Untuk apa? Untuk mengambil peluang atau mengurangi ancaman, gitu. Ancaman apa sih yang bisa diambil? Kalimatnya nemplok di situ, jadi satu kalimat. Terus jumlah tenaga perawat belum sebanding dengan jumlah pasien. Berarti apa? Menambah jumlah tenaga perawat, gitu. Strateginya itu. Jadi yang weakness-nya dinaikkan untuk menghadapi ancaman. Nggak bisa tuh ngambil peluang, mau nganu lagi nggak ada kekuatan kita, ya. Jadi weakness-nya dinaikkan untuk menghadapi ancaman. Itu ya Mas Subhan ya. Tapi yang penting udah tahu dulu posisi strategisnya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Silakan. Ya baik, terima kasih sebelumnya Mas Syukban yang sudah menjelaskan terkait analisis SWOT-nya. Mungkin sudah dijelaskan bahwa SWOT ini nanti sifatnya akan subjektif nih Bu. Jadi mungkin hasilnya Mas Syukban dengan saya berbeda atau dengan hasilnya mahasiswa yang lain itu berbeda. Yang akan saya tanya adalah dalam rumah sakit, siapa yang berhak untuk melakukan SWOT? Apakah hanya pemimpin atau manajer atau tim-tim tertentu? Karena yang kemudian
supaya SWOT-nya itu sesuai dan memang konkret seperti itu, Bu. Maksudnya biar supaya hasil SWOT-nya itu memang sesuai fakta yang terjadi di rumah sakit tersebut, bukan bersifat subjektif. Seperti itu, Bu. Ya, Sayogi baru datang ya? Bentar, Mbak. Sayogi, Suripno baru datang. Videonya aktif dulu ya. Ini saya mau presensi soalnya. Semua video diaktifkan. Saya mau presensi dulu, takut lupa soalnya. Iya, Bu. Ibu. Dia nanti ya, saya jawab nanti. Takut lupa ini juga. Berlina juga baru datang apa ini? Berlina Desi. Desi. Dia titik. Halo Berlina, baru datang apa kamu? Tadi dipanggil nggak ada soalnya. Iya Ibu, tadi maaf keluar. Habis itu masuk lagi sudah bisa. Fatwa nggak ada ya? Kelvin dan Bambang, mana coba wajahnya? Kelvin, Bambang. Halo, Kelvin, Bambang bersuara dong. Iya, Bu. Mana? Oh, oke. Kelvin. Satu kos emang. Iya, Bu, satu kos. Fatwa nggak ada kan ya? Muhammad Rais, emang ada yang namanya Muhammad Rais ya? Muhammad Rais apa? Guys? Muhammad Rais siapa emang? Nadia, Natasha. Maaf Bu, itu punya Anafisa. Oh. Maaf. Anafisa juga baru datang ya? Enggak kok, udah dari tadi Bu. Tadi dipanggil di awal nggak ada. Oh iya, telat sebentar Bu. Mau belajar tentang apa Mbak kita Mbak? Apa Bu? Belajar tentang apa? Tentang analisis SWOT Bu. SWOT kepanjangannya apa emang? SWOT itu strength, weakness, opportunity, teach. Oke, bahasa Indonesianya. Weakness itu kekuatan. Itu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat itu ancaman. Oke, sip. Sarah, belajar tentang apa kita, Sarah? Analisis SWOT, Bu. Ya, apa itu? SWOT itu S-nya strength, kalau W-nya itu weakness, O-nya opportunity, T-nya itu threat. Weakness apa artinya? Kelemahan, Bu, atau kekurangan. Diagram Kartesius apa aja emang? Diagram Kartesius. Strateginya apa? Kan ada 4 tuh, apa aja?